Pada awal abad ke-20, dunia tampak maju. Kota-kota Eropa berkembang pesat, jalur kereta api membelah daratan, dan teknologi baru bermunculan. Namun, di balik kemajuan itu, api konflik perlahan menyala. Benua Eropa, seperti bara dalam sekam, dipenuhi ketegangan yang terus membesar. Eropa saat itu terbagi dalam dua kubu besar. Di satu sisi ada Triple Entente, Inggris, Prancis, dan Rusia, yang bersatu dalam semangat menjaga keseimbangan kekuatan. Di sisi lain berdiri kokoh Triple Alliance, Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia, yang bertekad mempertahankan dominasi mereka. Persaingan kolonial, perlombaan senjata, dan kebanggaan nasionalisme mengikat semua negara dalam jaring halus yang mudah terbakar. Lalu datang hari yang mengubah segalanya. Pada tanggal 28 Juni 1914, di kota Sarajevo, pewaris takhta Austria-Hongaria, Archduke Franz Ferdinand, bersama istrinya Sophie, dibunuh oleh seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Gavrilo Princip, anggota kelompok nasionalis Serbia. Peluru itu bukan hanya merenggut nyawa Franz Ferdinand, tapi juga menjadi pemicu dari salah satu bencana terbesar dalam sejarah manusia. Austria-Hongaria, dengan dukungan Jerman, menyalahkan Serbia dan mengirim ultimatum yang keras. Serbia, yang didukung oleh Rusia, menolak sebagian tuntutan itu. Maka pada 28 Juli 1916, Austria-Hongaria menyatakan perang kepada Serbia. Dalam hitungan minggu, Rusia, Jerman, Prancis, dan Inggris ikut terlibat. Dunia tidak sadar bahwa mereka sedang melangkah ke jurang perang global. Perang menyebar luas. Di Eropa Barat, pasukan Jerman menyerbu Belgia dan Prancis. Inggris ikut masuk perang. Di timur, Rusia melawan Jerman dan Austria-Hongaria. Parit-parit menggali tanah Prancis, membentang sepanjang ratusan kilometer, tempat jutaan tentara hidup dalam lumpur, dingin, dan kematian. Sementara itu, di luar Eropa, konflik menjalar ke Afrika, Timur Tengah hingga Asia. Dunia benar-benar dalam perang. Perang yang disebut orang sebagai The Great War, Perang Besar. 4 tahun lamanya, dunia berdarah. Lebih dari 70 juta tentara dikerahkan, dan lebih dari 16 juta jiwa tewas. Inovasi teknologi menghasilkan senjata kimia, tank, dan pesawat perang, semua alat penghancur yang belum pernah dikenal dunia sebelumnya. Namun pada 1911, sebuah kekuatan baru muncul. Amerika Serikat, yang sebelumnya netral, akhirnya ikut perang setelah kapal dagangnya diserang oleh Jerman. Kekuatan baru ini mempercepat kekalahan Blok Sentral, Jerman dan sekutunya. Pada 11 November 1919, suara tembakan terakhir bergema. Gencatan senjata ditandatangani. Perang akhirnya berakhir. Tapi kedamaian itu rapuh. Setahun kemudian, Perjanjian Versailles menandai kekalahan Jerman. Negara itu dipaksa membayar ganti rugi besar dan kehilangan wilayah. Kekaisaran Ottoman, Austria-Hongaria, dan Rusia runtuh, menyisakan kekosongan dan ketidakstabilan. Dari reruntuhan perang ini, lahir negara-negara baru dan ideologi-ideologi berbahaya. Perang Dunia tak hanya meninggalkan luka, ia mengubah wajah dunia. Peta politik dunia berganti, masyarakat mulai mempertanyakan kekuasaan, melahirkan revolusi dan perubahan sosial. Dan tanpa disadari, namun dunia belum belajar dari lukanya. Tahun-tahun setelah Perjanjian Versailles dipenuhi gejolak. Di Jerman, penderitaan ekonomi yang mendalam membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan yang sah. Rasa malu dan marah atas kekalahan dan hukuman perang membara di hati mereka. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang veteran Perang Dunia yang pandai berpidato dan memahami kemarahan rakyat, Adolf Hitler. Dengan ideologi ekstrem, Hitler membangun Partai Nazi dan perlahan mengambil alih kekuasaan. Ia menjanjikan kebangkitan bangsa Jerman, membebaskannya dari penghinaan Versailles dan mengembalikan kejayaan lama. Rakyat yang putus asa mendengarkan, dan pada 1973, ia resmi menjadi kanselir Jerman. Tapi harapan itu hancur pada 1 September 1939. Jerman menyerbu Polandia dengan kekuatan penuh. Tank-tank menggulung tanah, pesawat-pesawat membombardir kota, dan infanteri maju cepat dalam strategi baru yang disebut Blitzkrieg, perang kilat. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis menyatakan perang. Perang Dunia Kedua pun dimulai. Kini, dunia sekali lagi terjerumus dalam konflik global. Namun berbeda dari sebelumnya, perang kali ini lebih gelap, lebih sistematis, dan lebih mematikan. Kamp konsentrasi, genosida, bom atom semua akan menjadi bagian dari bab berikutnya dalam sejarah manusia. Dan sejarah itu belum selesai ditulis. Selama 6 tahun penuh, dunia terperangkap dalam bayang-bayang kehancuran. Pasukan Jerman melaju cepat, menaklukkan hampir seluruh Eropa Barat dalam waktu singkat. Prancis jatuh, dan Inggris berdiri sendiri menghadapi badai.
Di langit London, sirene serangan udara meraung setiap malam, sementara penduduk bersembunyi di bawah tanah menanti dentuman bom dari Luftwaffe. Namun semangat belum padam. Inggris bertahan. Dengan bantuan radar dan pilot-pilot muda yang berani, mereka memenangkan pertempuran Britania. Sementara itu di timur, Hitler mengkhianati sekutunya dan menyerbu Uni Soviet pada 1991. Di saat yang sama, jauh di Samudra Pasifik, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Dunia kini benar-benar terbakar dari ujung ke ujung. Amerika Serikat memasuki perang. Perlahan tapi pasti, kekuatan sekutu mulai bangkit. Uni Soviet menahan serangan di Stalingrad. Pertempuran brutal di mana musim dingin, kelaparan, dan tekad rakyat Soviet membuat pasukan Jerman terjebak dan akhirnya menyerah. Di Pasifik, Amerika dan sekutunya memukul balik Jepang, pulau demi pulau, dengan pengorbanan yang besar. Di Eropa, pada 6 Juni 4, pasukan sekutu mendarat di Normandia. Lepas kehancuran dan perang banjir di Prancis. Dalam waktu kurang dari setahun, Paris dibebaskan dan pasukan Judelien. Di timur, Soviet juga bergerak maju, menghancurkan pertahanan Jerman kota-kota. Namun di tengah pertempuran itu, dunia menemukan sisi tergelap dari perang, kamp-kamp konsentrasi. Ketika pasukan sekutu dan Soviet membebaskan wilayah-wilayah yang dulu dikuasai Nazi, mereka menemukan bukti dari genosida yang sistematis. 6 juta orang Yahudi dibunuh dalam Holocaust, bersama jutaan lainnya yang dianggap musuh oleh Nazi. Akhirnya, pada 10 April 1945, Adolf Hitler bunuh diri di Berlin. Sebulan kemudian, Jerman menyerah tanpa syarat, tapi perang belum benar-benar selesai. Di Pasifik, Jepang terus bertahan mati-matian. Kota-kota dibom namun tak menyerah. Maka Amerika mengambil keputusan mengerikan, sebuah langkah yang akan mengubah dunia selamanya. Pada Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ribuan nyawa musnah dalam sekejap. Jepang pun menyerah. Perang Dunia Kedua berakhir. Dunia hening, namun tak sama. Lebih dari 20 juta jiwa telah hilang. Kota-kota hancur, bangsa-bangsa terpecah, dan luka yang dalam membekas di hati umat manusia. Namun dari reruntuhan itu, bangkit harapan baru. Perserikatan bangsa-bangsa dibentuk, dengan harapan dunia takkan kembali jatuh ke jurang perang. Namun seperti sejarah yang berulang, perdamaian tak pernah benar-benar pasti. Dunia telah diam, tapi tidak tenang. Setelah bom terakhir meledak dan senapan terakhir terdiam, dunia terbagi bukan hanya oleh reruntuhan, tapi oleh ideologi. 2 kekuatan besar muncul dari abu Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya sama kuat, namun sangat berbeda. Amerika berdiri di atas kapitalisme dan demokrasi. Uni Soviet menjulangkan komunisme dan otoritarianisme. 2 sistem, 2 dunia, 2 visi masa depan. Maka dimulailah babak baru, Perang Dingin. Perang ini bukan tentang peluru, melainkan pengaruh. Bukan tentang penaklukan, tapi perebutan hati dan pikiran. Di Berlin, sebuah tembok membelah kota dan simbol dunia yang terbelah 2. Di Asia, Korea terpecah menjadi utara dan selatan, dan kemudian perang pecah di sana. Sebuah proxy war pertama dari banyak yang akan datang. Di seluruh dunia, negara-negara muda mulai bangkit. Koloni-koloni lama menuntut kemerdekaan. India, Indonesia, Mesir, semua melepaskan diri dari penjajahan dan mencari jalannya sendiri. Tapi di balik itu, Amerika dan Soviet terus bermain bayang-bayang, berlomba mengamankan sekutu dan mempengaruhi pemerintah baru. Tahun 1962, dunia nyaris kiamat. Rudal-rudal nuklir Soviet ditemukan di Kuba, hanya beberapa ratus kilometer dari pantai Amerika. Dunia menahan napas. Kapal-kapal perang berlayar, jari-jari menggantung di tombol nuklir. Tapi akhirnya, diplomasi menang. Dunia selamat. Untuk sementara, perlombaan luar angkasa pun dimulai. Soviet lebih dulu mengirim manusia ke orbit, tapi Amerika yang lebih dulu menjejakkan kaki di bulan. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, tapi di balik itu tetap ada rasa curiga, takut, dan perlombaan senjata yang makin gila, hingga jumlah senjata nuklir di bumi cukup untuk menghancurkannya berkali-kali. Di dalam negeri, negara-negara berjuang. Amerika menghadapi gelombang protes, hak sipil, dan perang Vietnam. Uni Soviet pun perlahan goyah, kekuasaan yang keras retak dari dalam. Lalu pada 1989, sejarah kembali berubah. Tembok Berlin runtuh. Rakyat Jerman Timur dan Barat bersatu membawa harapan baru. Negara-negara di Eropa Timur bangkit, menolak dominasi Soviet. Dan pada season 1991, Uni Soviet bubar, ingin resmi berakhir. Tapi dunia tak kembali damai. Perang usai, tapi tantangan baru muncul. Terorisme, krisis iklim, kemajuan teknologi yang tak terkendali, dan ketimpangan global.
Dunia sekarang saling terhubung, tapi juga rapuh. Sejarah terus bergerak, dan masa depan tetap belum pasti. Namun satu hal tak berubah. Umat manusia terus mencari cahaya di tengah kegelapan. Pesan moral The New Dajjal dan bahwa ketamakan, kebencian, dan kesombongan bangsa bisa membawa kehancuran besar. Jika manusia tidak belajar dari kesalahan masa lalu, sejarah bisa terulang.